Research Development atau biasa dikenal dengan sebutan HRD adalah sebuah posisi atau jabatan yang bertugas untuk mengelola sumber daya manusia yang akan menyediakan pengetahuan tentang perusahaan, peralatan yang dibutuhkan, pelatihan, layanan administrasi, pembinaan, konsultasi, saran hukum, pengawasan, dan manajemen talenta hingga PHK. Terkait pembahasan tersebut, kami dari kelompok 3 Manajemen Sumber Daya Manusia akan memperlihatkan aktivitas seorang HRD dalam perusahaan kursi yang bernama PT Samudra Jaya. Yang dimana dalam video kali ini, manajer HRD akan memperkenalkan karyawan-karyawatinya dan akan memperlihatkan proses pengambilan keputusan. Selamat datang di perusahaan kami, PT Samudra Jaya. Saya di sini sebagai manajer HRD. Saya bekerja di sini sudah 4 tahun lamanya. Saya di sini bertugas sebagai merekrut karyawan baru, pengembangan, evaluasi, administrasi, dan hingga PHK. Perkenalkan, ini karyawan saya, karyawan bagian resepsionis. Yang pertama ada Pak Akbun, dan yang kedua ada Mbak Anggi. Mbak Anggi sudah berapa lama kerja di sini? Saya sudah 3 bulan bekerja di sini, Bu. Pak Abu? 1,5 tahun. Mbak Anggi di sini sebagai resepsionis tugasnya seperti apa? Menerima tamu dan menerima surat, Bu. Oh ya, ini juga Bu, ada surat dari UIN Mataram. Ini suratnya dari kapan? Dari kemarin Bu, dikirim sama pihak UIN. Ya, saya bawa ya. Iya Bu. Saya konfirmasi. Perkenalkan, ini karyawan saya, manajer produk, Mbak Lufia. Mbak Lufia di sini sudah berapa lama bekerja? Saya di sini sudah bekerja selama 1 tahun. Tugasnya Mbak Lufia di sini sebagai manajer produk itu seperti apa? Di sini tugas saya sebagai koordinir karyawan di pabrik ini, serta mengawasi semua pekerjaan yang ada di pabrik ini. Oke, terima kasih Mbak Lufia. Lanjutkan saja ya tugasnya. Perkenalkan, dia sekretaris saya. Dia sangat berperan penting bagi saya. Ya, saya di sini yang membantu semua pekerjaan Ibu, dan saya juga di sini yang mewakili Ibu apabila Ibu sedang tidak ada di kantor. Oke, makasih Mbak Mulia. Silakan lanjutkan pekerjaannya. Perkenalkan, dia karyawan saya dalam bidang apa? Administrasi dan gudang, di mana tugas saya di sini adalah untuk menerima permintaan dari bagian gudang serta mengurus layanan supaya bisa sampai ke tujuan. Oke, terima kasih. Ya. Lanjutkan tugasnya. Ya, baik. Oke. Selamat siang, Walita. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, dia manajer pemasaran kami. Di sini tugasnya manajer pemasaran seperti apa, Mbak Rika? Di sini tugasnya manajer pemasaran itu membuat, merumuskan, menyusun dan menetapkan rencana umum terkait dengan pemasaran perusahaan. Oke. Ada yang mau ditanyakan atau bagaimana, Mbak Rika? Iya, Bu, terkait dengan pemasaran bulan ini, Ya. karena situasi sedang pandemi, Ya. jadi pemasarannya yang sebelumnya saya konsepkan saya rubah sedikit karena terkait dengan pandemi yang mendadak seperti itu, Pak. Oke, di sini juga terlihat cukup bagus, menarik dalam pemasarannya. Beritahu karyawan yang lain, saya akan adakan rapat mengenai ini 15 menit dari sekarang. Terima kasih, Bu. Di ruangan saya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini mengumpulkan saudara-saudara untuk membahas mengenai
masalah pemasaran yang katanya mereka sedikit terhambat. Jadi saya di sini juga mengumpulkan karyawan-karyawan agar kita begitu jelas melihat seperti apa pendapat-pendapat dari karyawan-karyawan mengenai masalahnya ini, yaitu seperti yang kita ketahui COVID-19. Jadi untuk pertama-tama saya ingin melihat kondisi keuangan kita, pemasukan kita. Dan Mbak Mulia, bagaimana dengan pemasukan kita dibandingkan dengan tahun lalu dan tahun sekarang? Baik Bu, begini mengenai pendapatan kita dilihat dari beberapa bulan yang lalu, bila dibandingkan dengan tahun yang lalu kan agak sedikit terhambat karena COVID ini. Begitu juga dengan hasil penjualan kita Bu, agak sedikit terhambat juga karena COVID ini Bu. Ya, jadi seperti yang dikatakan Mbak Rika, seperti apa proses pemasaran yang akan ditanggulangi untuk memperbarui proses pemasaran kita kali ini. Gimana Mbak Rika mengenai konsepnya? Jadi konsepnya sudah saya atur seperti ini. Kita tetap melakukan pemasaran dengan online. Jadi kita tidak memasarkan dengan kita buka toko atau apa, itu kan karena pandemi kita disuruh di rumah. Jadi saran saya itu kita cuma pemasarannya di online saja, seperti di Shopee, Lazada, dan Tokopedia dan marketplace lainnya. Jadi karena pandemi ini banyak pemasukan ekonomi masyarakat itu udah jadi sedikit menurun. Jadi saya adakan diskon 5% atau gimana nanti ya, intinya pemotongan harga buat pelanggan. Dan kalau ongkirnya jangan terlalu mahal gitu. Ini buat strategi pemasaran kita karena terkait dengan masalah pandemi ini. Itu saja sih Bu, terima kasih. Oke, mengenai konsep yang diberikan oleh Mbak Rika, kita di sini sedikit lebih berat ya PR-nya karena di sini sudah mengadakan promo diskon minimal 5% dan ongkirnya dikurangin lagi ongkirnya, jadinya sedikit PR-nya lebih berat lagi nih. Oke, konsepnya Mbak Rika saya terima dan kita bakal laksanain untuk menggunakan banyak-banyak marketplace dan promosi dari marketplace. Mungkin itu saja dari saya. Semoga kita bisa sukses ke depannya menggunakan konsep ini. Baik. Oke, saya tutup aja. Terima kasih atas kedatangan kalian. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.